Hadis selanjutnya masih dalam bab yang sama, 286. Imam Bukhari rahimahullah berkata, Umar bin Hafs mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-A'mash, A'mash ini sudah kita sebutkan ya, nama julukan orang. Nama dia Sulaiman bin Mahran. Mengabarkan kepada kami, ia berkata, Haddathani Thabit bin Ubaid, qal, ma ra'aitu ahadan ajalla idha jalasa ma'al qawm, wala afkaha fi baitihi min Zaid bin Thabit. Thabit bin Ubaid mengabarkan kepadaku, ia berkata, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih berwibawa jika ia duduk bersama kaum dan lebih periang di rumahnya daripada Zaid ibn Thabit. Kandungan hadis ini, dalam hadis di atas terdapat keterangan tentang perangai yang baik dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu beserta sifatnya dengan kelembutan akhlaknya. Riwayat ini diangkat oleh Imam Bukhari rahimahullah untuk menjelaskan tentang bagaimana seorang pria bersikap. Ya, walaupun ini juga wanita, tapi karena wanita kebanyakan di rumah, tapi lebih banyak riwayat ini cenderung kepada laki-laki. Memang kita di luar rumah disuruh menjaga wibawa. Wibawa ini bukan sombong teman-teman ya. Wibawa itu maksudnya menjaga sikapnya, perkataannya, agar jangan sampai ada celah orang menilai dia negatif. Penampilannya, semua diatur. Tutur katanya harus baik, tidak pernah berkata-kata yang kasar, yang jorok, kotor dan seterusnya. Juga penampilannya rapi dan bersih. Dia menjaga nama baiknya di masyarakat dengan mencari misal kayak sekarang titel akademik tertinggi, prestasi-prestasi pendapatan misalnya bisnis, apa saja dia kejar supaya namanya jadi baik. Itu rangkuman daripada atau dirangkum dengan istilah wibawa. Jadi wibawa itu bukan cuma sekedar jalan dengan misalnya tegak, bukan cuma itu, tapi semuanya yang membuat akhirnya orang merasa, oh orang ini layak dijadikan sebagai contoh misalnya. Lalu dikatakan dan ciri dia, kalau dia di rumah maka sangat periang. Tentu di luar rumah bisa orang meriang gitu kan. Gembira sama teman-temannya, sama teman-teman kantor segala macam. Tapi berbeda tentang sikap ini dengan di rumah. Makanya Umar bin Khattab berkata tentang masalah ini, kami kalau di luar rumah kami seperti singa yang sedang menunggu mangsanya. Artinya betul-betul serius. Di medan jihad, di waktu sholat, di waktu cari rezeki, hati-hati dengan yang haram, fokus dengan yang halal gitu. Saatnya dia tertawa iya, tapi bukan berarti menjadi sebuah celah. Di sana dia ketawa, di sini dia ketawa. Akhirnya orang lihat ada celah keburukannya. Tapi pada saat kami pulang ke rumah kami kembali seperti anak-anak. Jadi dia banyak bercanda di rumahnya gitu kan. Karena di rumah sama istri, sama anak. Saatnya dia mengubah menjadi pribadi yang berbeda. Sehingga memang membuat istrinya, anaknya nyaman dengan dia. Tertawa, tersenyum. Dan Nabi SAW melakukan hal tersebut. Tentu sekali lagi teman-teman, ini bukan berarti di luar kita nggak boleh bercanda. Tetapi bukan menjadi sebuah kebiasaan. Ada orang semuanya dari pagi sampai sore. Dari awal dia masuk kantor sampai keluar nggak ada seriusnya. Sehingga pekerjaan nggak selesai gitu kan. Tidak akan pernah ketemu antara orang bercanda ya, dengan keberhasilan atau kesuksesan, tapi dia sangat dekat dengan keteledoran. Karena belum kerja apa-apa, sudah ketawa di sana. Belum kerja apa-apa, sudah ngobrol lagi di sana. Jadi tidak ada yang selesai. Padahal kita butuh keseriusan dalam bekerja. Dan kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu min abdin idha amila amalan an yutqinahu. Allah suka seorang hamba yang kalau dia mengerjakan satu perbuatan, dia menguasainya. Dalam arti kata dia fokus, dia konsentrasi. Dan kita harus selesaikan pekerjaan sampai tuntas dan usahakan targetnya adalah yang terbaik. Baru kemudian kita tawakal Allah. Seperti itulah. Dan hadis ini juga tentu memberikan gambaran penilaian laki-laki yang baik. Justru dia sangat santun, baik, bercanda dengan keluarganya. Ya, istrinya, anaknya. Dan ini juga tentu berlaku bagi muslimah ya. Tapi saya bilang tadi riwayat ini lebih fokus kepada laki-laki karena menceritakan tentang figur sahabat Nabi yang mulia Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, di mana beliau terkenal begitu. Kalau keluar penampilannya rapi, wangi, bersih. Kalau ngobrol sama orang itu fokus masalah ini, difokus pembicaraannya sampai selesai pindah ke masalah yang lain. Terus begitu. Sehingga semuanya tertata dengan rapi apapun yang dikerjakan di luar. Di rumah dia periang. Karena istrinya sudah lama nunggu, dia ingin ketemu, anak-anaknya ingin bercanda dan main-main, maka dia lakukan
perbuatan tersebut. Ini yang disebutkan dalam riwayat 286. Di situ ada penjelasan kata tadi yang saya jelaskan itu. Dikatakan ajal berwibawa lagi terhormat. Ya. Tadi saya bilang penampilannya, perkataannya dan seterusnya. Prestasi-prestasi dunianya. Kemudian afkah, periang, yakni jenaka, suka bergurau dan riang gembira kalau udah masuk ke dalam rumahnya. Hadis selanjutnya 287. Kalau saya tidak salah ini memang ada riwayat juga menjelaskan ya Nabi SAW memuji Zaid bin Thabit ini radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan nikmar rajul Zaid bin Thabit, termasuk laki-laki terbaik ya, yang bisa dijadikan sebagai kebanggaan sebagai seorang ayah bagi anak, kebanggaan sebagai anak bagi orang tua, kebanggaan sebagai suami oleh istri, kebanggaan sebagai sahabat dari sahabatnya, kebanggaan murid pada tentang gurunya, kebanggaan guru terhadap muridnya. Itu makna ni'mar rajul dalam bahasa Arab. Dan Nabi SAW sebutkan itu. Ni'mar rajul Abu Bakar, sebaik-baik laki-laki adalah Abu Bakar. Ni'mar rajul Umar, sebaik-baik laki adalah Umar. Terus Nabi sebutkan beberapa sahabat, diantaranya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum ajma'in.